Well everyone, welcome back to Arifin Class with me Mr. Arifin. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Grammar for TOEFL Skill 1. Nah, apa yang akan kita pelajari di Grammar for TOEFL Skill 1 ini? Let's check. Nah, tadi di thumbnail kita sudah sematkan, perhatikan baik-baik subjek dan verb dari setiap kalimat yang merupakan soal dari Grammar for TOEFL. Ini poin pentingnya. Yang perlu kita perhatikan adalah pola kalimat, ya. Kita perlu tahu terlebih dahulu pola kalimat itu dalam bahasa Inggris subjek baru kemudian verb. Ingat posisinya subjek itu di awal, kemudian setelahnya verb, ya. Oke. Polanya itu subjek dulu baru kemudian verb. Jangan kebalik ya, kalau kebalik keliru nanti. Nah, terus yang kedua, perhatikan subject verb agreement. Subject verb agreement itu maksudnya seperti apa? Subject verb agreement itu bentuk dari subjek dan verbnya harus sesuai. Contoh semisal subjeknya jumlahnya apa bentuknya singular, maka verbnya pun harus singular. Subjeknya bentuknya plural, maka verbnya pun harus plural. Tidak boleh uh, berbeda ya, harus agree. Dan jumlah subjek dalam satu kalimat itu hanya ada satu, dan juga jumlah verb dalam satu kalimat hanya ada satu, tidak boleh ada lebih dari satu. Contoh, satu subjek ada dua verb, nah itu keliru berarti double verb. Atau dua subjek satu verb, itu juga keliru. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang penguasaan materi grammar for TOEFL yang skill one tentang subject and verb, nah coba kalian temukan apa kesalahan yang terdapat pada keempat kalimat di bawah. Coba perhatikan baik-baik. Saya beri waktu 30 detik untuk menentukan kiranya kesalahan apa yang terdapat pada masing-masing kalimat tersebut. Oke, sudah temukan kesalahan di kalimat pertama. Kita lanjut ke kalimat kedua. Habis ini kita bahas ya. Kita bahas apa saja kesalahan yang terdapat pada masing-masing kalimat tersebut. Oke, saya rasa sudah cukup waktunya untuk menentukan kiranya apa kesalahan yang terdapat pada masing-masing kalimat. Kita bahas satu persatu. Nah, di situ pada kalimat pertama di sini ada double subject ya, the storage, terus ada it, ada pronoun it. Ya harusnya it-nya dibuang ya, harusnya it-nya dibuang, nggak usah ada subjek lagi. Jadi double subject ya, keliru kalau double subject. Terus yang kalimat kedua ini double verb ya. Kesalahan yang kedua pada kalimat kedua itu double verb. Subjeknya satu sudah benar, jumlahnya satu, tapi verbnya ada dua. Ya, save sama should be brown. Ini akan menjadi benar kalau misal bentuk dari save ini berbentuk adjective atau berbentuk verb three. Ya, itu baru benar. Tapi karena berhubung ini berbentuk verb one, ya, jadi keliru. Terus kemudian yang kalimat ketiga ini nggak ada subjek ya, tiba-tiba langsung verb ya. Last week ini kan kata keterangan ya. Last week ini kata keterangan waktu, jadi nggak bisa dijadikan sebagai subjek sehingga kalimat ini salah karena langsung tiba-tiba ada verb di sini, nggak ada lagi nih. Kalau sudah di sini sudah ada verbnya, sudah kita simpulkan ini, maka kita nggak usah lihat lagi nih sisa kalimatnya ya. Terus yang kalimat keempat, the previous economic program ya, about business network. Nah, about business network ini merupakan object of preposition dari preposition about. Nah, ini nggak bisa kita jadikan sebagai verb. Hanya ada subject di sini, nggak ada verb ya. Jadi yang pertama kesalahannya double subject, yang kedua kesalahannya double verb ya. Yang ketiga apa no subject, hanya verb saja. Yang keempat kesalahannya no verb, hanya subject. Nah, kita bahas satu persatu apa saja sih yang bisa menjadi subjek dan verb dari kalimat. Nah, yang perlu difahami terlebih dahulu, kalimat itu ada dua ya. Ada dua, ada kalimat nominal, ada kalimat verbal ya. Jadi ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Nah, kita harus paham dulu nih, apa itu kalimat nominal, apa itu kalimat verbal. Nah, bagi kalian yang masih belum paham,
tentang apa itu kalimat nominal, seperti apa polanya, dan apa itu kalimat verbal, dan juga polanya seperti apa. Nanti saya sematkan tentang penjelasan verbal and nominal. Ya, jadi sebelum kalian memperdalam pemahaman kalian tentang materi grammar for TOEFL yang skill one, baiknya saya sarankan tonton video tentang nominal, verbal, pahami dulu itu agar nanti tidak gagal paham pada saat saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang grammar for TOEFL. Oke, jadi pola kalimat tadi ya, subject, verb, baru kemudian complement. Jadi pelengkap ini ada atau tidak nggak jadi soal ya. Yang penting ini, subjek dan verbnya harus ada. Dan jumlahnya serta bentuknya harus agree. Jadi jumlahnya sesuai ya. Kalau satu ya verbnya pun juga satu. Kalau dua verbnya juga dua. Dan juga harus agree. Subjeknya singular, verbnya singular. Kalau subjeknya plural, verbnya pun juga harus plural. Nah, untuk yang kalimat nominal sentence di sini, contoh di sini, all these sport cars, ya. Ini subjeknya are broken. Ini verbnya, ya. Ini kan are bentuknya jamak, subjeknya jamak. Dari mana subjeknya? Ini subjeknya, ya. Nounnya ini cars, jumlahnya banyak, lebih dari satu, maka kita menggunakan verb plural. Terus yang kedua, Independence Day, August 17, ya. August 17 is a special holiday for Indonesia. Jadi subjeknya adalah Independence Day, ya. Subjeknya Independence Day. Terus verbnya di sini menggunakan verb is. Kenapa? Karena Independence Day itu singular, ya, tunggal. Jadi verbnya pun harus tunggal. Kemudian kalimat yang ketiga, the man standing in the middle. Nah, standing di sini bukan verb ya. Meskipun ini bentuknya seperti verb ing, tetapi ini bukan verb ing ya. Nanti ini kan kita bahas ya, dibahas di skill grammar TOEFL yang lain, bukan yang skill one. Ada pembahasan tersendiri. Kita fokus ke yang skill one terlebih dahulu. Di sini the man sebagai subjeknya, in the middle ini object of preposition, dan sini was ini sebagai verbnya, was sebagai verbnya. Subjeknya tunggal, verbnya pun juga tunggal, atau subjeknya singular, verbnya pun juga singular. Jadi nominal itu menggunakan be bentuk verbnya. Nah, sekarang yang verbal, verbal sentence. Verbal itu ada dua ya, verbal aktif sama verbal pasif. Nah, itu juga penjelasan itu sudah ada dalam video yang membahas tentang nominal and verbal sentence yang saya sematkan. Oke, kalimat pertama, contoh, my sport car is so very expensive. Ini kalimat verbal pasif. Makanya di sini be verb 3. Jadi bentuk dari verb 3 dari kata sell, menjual ya. Jadi my sport car ini tunggal, subjek singular, maka kita menggunakan verb singular juga di sini, is. Terus yang kedua, the room was clean up. Ya, the room was clean up. Ini juga bentuk kalimat verbal pasif. The room ini singular, subjek singular, was ini verb ya. Verbnya pun berbentuk singular juga. Kemudian Are River ini nama sungai ya, sungai Are River, subjek ya, sungai berarti tunggal, subjek singular, maka verbnya pun di sini flow ya, mengalir, itu diberi imbuhan akhir s ya, karena ini kalimat simple present polanya, tensesnya. Jadi kita tambahkan imbuhan akhir s sebab subjeknya ini subjek, jumlahnya tunggal, dan itu benda bukan manusia. Jadi setara dengan it gitu ya kalau kita ganti dengan kata ganti atau pronoun. Oke, itu contoh dari kalimat verbal. Nah, sekarang apa saja yang bisa kita jadikan sebagai subjek dari suatu kalimat? Nah, secara umum itu ada 5 ya. Yang pertama noun, kata benda. Yang kedua pronoun, kata ganti benda. Kemudian gerund, ya, gerund. Gerund itu verb yang berbentuk akhiran ing. Itu bisa kita jadikan sebagai subjek juga. Terus yang keempat to infinitive, ya. To infinitive to kemudian diikuti oleh verb. Ya, ada kata to kemudian setelahnya diikuti oleh verb, ya. Itu disebut dengan to infinitive. Itu bisa jadi subjek, posisinya pastinya di depan kalimat, ya.
Kemudian klausa. Nah, klausa. Jadi klausa itu bentuknya, klausa atau kalimat ya, itu bentuknya ada yang berbentuk adjective clause, ada yang berbentuk adverb clause, ada yang berbentuk noun clause. Nah, klausa di sini yang dimaksudkan yang bisa jadi subjek adalah noun clause ya, noun clause. Nah, kita bahas secara detail. Sekarang kita masuk kepada contoh dari kata yang bisa dijadikan sebagai subjek yang mana itu merupakan noun.